Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera kepada seluruh siswa kelas 6 yang akan melihat dan menonton video pembelajaran interaktif tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada 3.1 mengenal negara-negara ASEAN. Anak-anak Bapak semua kelas 6A maupun kelas 6B, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya pada pertemuan di hari Sabtu kemarin karena Bapak ada kesibukan. Jadi Bapak tidak upload video untuk mengganti pelajaran yang tertinggal pada pelajaran hari Sabtu kemarin. Di hari Sabtu kemarin sudah pada hari pertama kita melakukan pelajaran lewat daring atau online karena wilayah Aceh Singkil terutama khususnya Sumber Mukti pada kategori termasuk wilayah-wilayah yang kategori 3 yang diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Baik anak-anak Bapak semua kelas 6, kelas 6A maupun kelas 6B, mudah-mudahan di pertemuan kali ini dapat membantu kalian untuk belajar dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenal negara-negara ASEAN. Langsung saja Bapak akan menjabarkan secara singkat tentang sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan wilayah yang termasuk pada benua terbesar di dunia, yaitu benua Asia. ASEAN berdiri disebabkan karena adanya kesamaan rumpun yang sudah barang tentu wilayah-wilayah tersebut termasuk pada wilayah Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Maka dikenal dengan Deklarasi Bangkok pada waktu itu. Yang mendirikannya adalah pemerakarsanya yang membidaninya ada 5 negara. 5 negara anggota ASEAN yang memprakarsai berdirinya adanya negara-negara ASEAN. Di antaranya ada Indonesia, Malaysia, kemudian Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang diwadahi dengan sebuah nama Association of South Asian Nations. Lambangnya seperti ini anak-anak ya. Jadi kepanjangan dari ASEAN itu sendiri adalah Association of South Asian Nations. Jadi wadah bangsa-bangsa Asia Tenggara. Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Bangsa-bangsa Asia Tenggara pada masa itu, pada masa zamannya, kenapa berdirinya ASEAN? Disebabkan adanya blok barat dan adanya blok timur. Ketegangan-ketegangan di dunia yang berdampak terhadap pro dan kontra. Maka bangsa-bangsa Asia Tenggara berinisiatif untuk mendirikan organisasi yang tidak mengikut kemana-mana atau disebut dengan gerakan non-blok. ASEAN lah pertama kali rumpun bangsa-bangsa Asia Tenggara yang mempunyai wadah tidak memilih antara blok barat dan blok timur. Baik, Deklarasi Bangkok pada saat itu jatuh pada tanggal 8 Agustus yang kemudian diselenggarakan oleh pramakarsanya diwakili oleh beberapa
5 negara keterwakilannya diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, kemudian Tun Abdul Rojak mewakili negara Malaysia, kemudian Narcisco Ramos sebagai wakil Filipina, kemudian S. Rajaratnam sebagai wakil Singapura, dan yang terakhir adalah Tanat Khoman berasal dari negara Thailand. Kelima pencatat sejarah tersebut adalah Menteri Luar Negeri pada masa saat itu. Kemudian beberapa negara lain yang termasuk kepada wilayah Asia Tenggara lain ikut bergabung. Di antaranya ada Brunei Darussalam pada 7 Januari 1984, kemudian ada Vietnam 28 Juli 1985, dan ada Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997. Kemudian Kamboja bergabung juga pada 30 April 1999. Dan yang terakhir yang paling bontot adalah Timor Leste yang baru merdeka dari negara kita pada masa pemerintahan Insinyur B.J. Habibie, presidennya pada waktu itu ya. Mereka bergabung pada tahun 2011. Pada waktu itu Timor Leste menggabungkan diri menjadi negara ASEAN. Negara ASEAN secara keseluruhan mempunyai banyak wilayah-wilayah tropis, hingga negara-negara ini kaya akan kekayaan alam. Pada sekitar tahun 2006 menunjukkan kawasan ASEAN memiliki populasi kurang lebih 560 juta jiwa dengan luas mencapai 4,5 juta kilometer persegi dan PDB hampir mencapai 1.100 miliar US dollar dan total perdagangan mencapai 1.400 miliar dolar Amerika. Jadi begitu sangat amat kaya. Baik, kita langsung ke mengenal satu persatu negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia, anak-anak ya. Indonesia mempunyai ibu kota di Jakarta. Luas Indonesia mencapai 1.904.569 km persegi dengan jumlah penduduk hampir 160.124 jiwa. Bahasanya adalah bahasa Indonesia tentunya. Mata uangnya adalah rupiah ya, dengan dilambangkan IDR. Hari kemerdekaannya tentunya kalian sudah tahu semua, tanggal 17 Agustus 1945. Dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Kita melangkah ke Malaysia, salah satu negara penggagas juga. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Ada yang sudah ke Kuala Lumpur? Kalau belum ada yang ke Kuala Lumpur, besok sama bapak ke Kuala Lumpur. Luas wilayahnya mencapai 329.847 km persegi. Kemudian jumlah penduduknya 29.628.390 juta jiwa. Bahasanya adalah Melayu ya, mata uangnya ringgit dilambangkan dengan MYR. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Kita melangkah ke Thailand. Thailand beribu kota di Bangkok. Thailand ini merupakan salah satu wilayah negara Asia Tenggara yang termasuk pada yang bergabung pada negara ASEAN. Wilayahnya mencapai 513.120 km persegi dengan jumlah penduduk 67.448.120 juta jiwa.
Bahasanya Thai, mata uangnya Baht atau dilambangkan dengan THB. Hari kemerdekaannya nanti kita cari di Google ya, masih belum Bapak menuliskan. Kemudian lagu nasionalnya adalah Prang Chat Thai ya. Kemudian melangkah berikutnya adalah Filipina. Filipina ibu kotanya adalah Manila. Sedangkan luas wilayah negaranya mencapai 300.000 km persegi. Kemudian jumlah penduduknya mencapai 105.720.644 juta jiwa. Bahasa Filipina menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Filipino. Mata uangnya adalah peso, dilambangkan oleh PHP. Hari kemerdekaannya 12 Juli 1898. Dan salah satu negara yang mungkin paling tua di negara Asia Tenggara. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Langkah berikutnya Singapura. Singapura merupakan salah satu negara kedua terkecil yang berada di negara wilayah Asia Tenggara setelah Brunei Darussalam. Ibu kotanya Singapura, wilayahnya hanya luas 697 km persegi. Mungkin sama kota Jakarta masih kalah jauh ya. Jumlah penduduknya mencapai 5.040.302 juta jiwa. Bahasa sehari-harinya ada bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura, dilambangkan SGD. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Kemudian Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara kecil, paling terkecil di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun negara ini telah memproklamirkan dari 3 negara lain di negara Asia Tenggara atau negara ASEAN yang menyatakan negara maju ya. Di antaranya adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itu termasuk pada negara-negara maju. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Wilayahnya mencapai 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya hanya 415.717 jiwa. Bahasanya Melayu, mata uangnya dolar Brunei, BDN dilambangkan oleh BND. Hari kemerdekaannya 1 Juli 1984. Lagu nasionalnya Allah Pelihara Sultan. Kemudian ada Vietnam, beribu kota di Hanoi, luas wilayahnya 331.210 km persegi dengan jumlah penduduk hanya 92.477.857 juta jiwa. Bahasanya Vietnam, mata uangnya Dong dengan dilambangkan VND. Hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945. Lagu nasionalnya Tien Quan Cha. Dilanjut ke Laos. Laos ibu kotanya Vientiane dengan luas 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk 6.695.166 juta jiwa. Bahasanya Lao, mata uangnya Kip Lao atau dilambangkan LAK. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1945. Lagu nasionalnya Peng Kiat Lao. Kemudian ada Myanmar, ibu kotanya Rangon atau sering dikenal dengan Yangon.
luasnya 676.578 km persegi, jumlah penduduknya 55.167.330 juta bahasanya adalah Myanmar, mata uangnya Kyat Myanmar MMK dilambangkan. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya Kaba Mai Kei ya. Itu Myanmar. Kemudian yang Kamboja ibu kotanya Phnom Penh dengan luas 181 35 km persegi. Jumlah penduduknya 205.539 juta jiwa. Bahasanya Khmer. Mata uangnya Rel Kamboja. Bukan real ya. Bukan real Arab Saudi, tapi Rel Kamboja. Dilambangkan KHR. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Lagu nasionalnya No Korea Kes ya. Itu adalah negara Kamboja. Kemudian yang terakhir adalah negara Timor Leste sebagai negara terbungsu di negara Asia Tenggara atau disebut dengan ASEAN. Ibu kotanya Dili dengan luas wilayah 14.874 km persegi. Jumlah penduduknya hanya 1.172.390 juta jiwa. Bahasanya Portugis ya. Mata uangnya dolar Amerika. Hari kemerdekaan 28 November 1975 dari Indonesia. Kemudian lagu nasionalnya adalah Patria. Oh ya, tentang negara Thailand yang tidak ditemukan kemerdekaannya karena negara ini adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah. Nah, artinya salah satu negara di dunia yang tidak pernah dijajah. Itu maksudnya karena dikosongkan itu. Bapak lupa tadi bahwa Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah. Salah satu negara di dunia yang tidak pernah dijajah. Itu sebagai pengetahuannya tadi sampai dengan Timor Leste. Kemudian kalian kan diberikan oleh Bapak beberapa soal-soal dan latihan. Yang pertama ada latihan dan tugas. Di sini ada 15 soal nanti. Boleh kalian isi secara individu yang pilihan gandanya. Kemudian yang sampai 13 boleh secara individu. Kemudian yang khusus 14 adalah membuat profil negara-negara ASEAN, dituangkan dalam kertas manila ya, menggunakan tulisan yang rapi dan indah secara berkelompok. Bapak sarankan kertas manilanya tidak usah satu penuh, tapi setengahnya saja yang nanti akan kita tempel menjadi penghias kelas ataupun dipampang di dalam ruangan. Kemudian yang ke-15-nya adalah hafalan nama-nama negara ASEAN, ibu kotanya dan mata uangnya. Jadi ada tiga nama negara, menyebutkan nama negara, kemudian menyebutkan ibu kota dan hanya menyebutkan mata uangnya saja secara individu di hari setelah mudah-mudahan nanti ada pertemuan tatap muka ya. Itu yang menjadi pelajaran IPS kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan chat pribadi WA Bapak, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang negara-negara ASEAN ini juga bisa googling ya, bertanya kepada Google, bisa seperti itu, atau bertanya kepada Bapak. Kalian ingat semuanya harus tetap jaga jarak, tetap selalu coba rajin mencuci tangan agar kalian semuanya dalam keadaan lindungan Allah, sehat walafiat. Itu saja dari Bapak. Silahkan tonton video ini, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Tentunya dengan berkali-kali menonton
kalian akan memahami pelajaran IPS tentang mengenal negara-negara ASEAN ya, negara-negara ASEAN. Itu saja dari Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan selamat menonton.